Shalom sahabat pemenang. Sebagai orang Kristen, kita tidak boleh merasa cukup dalam soal kerohanian kita. Kita merasa ikut Tuhan sudah cukup lama. Katakanlah ikut Tuhan sudah 50 tahun dan umur sekarang sudah 70 tahun. Sudah tua, sudah renta. Cukuplah sampai di sini. Karena merasa sudah tidak penting lagi bagi Tuhan. Atau kita merasa kita sudah cukup mapan rohani. Sudah dalam tentang pengenalan kita akan Tuhan. Sudah tahu banyak tentang firman Tuhan. Lalu kemudian kita berkata, ya cukuplah, apalagi. Ini pemahaman yang keliru, konsep yang sudah dibelokkan oleh iblis. Kita tahu bahwa tujuan utama Yesus datang ke dunia ini adalah untuk memulihkan gambar Allah yang telah rusak dalam diri kita. Menjadi serupa dengan Yesus adalah tujuan hidup kita di dunia ini. Jadi kalau ada orang yang hidupnya berubah kepada yang benar dan yang tetap setia ikut Tuhan dan yang beribadah sampai akhir hidupnya, itu adalah kehendak Tuhan bagi anak-anaknya. Kalau ada orang Kristen yang merasa kerohaniannya sudah cukup dan tidak lagi rindu untuk mengenal Tuhan lebih dalam, artinya dia membatasi kehadiran Tuhan yang besar dan agung berkarya atas hidupnya. Ia tidak mau lagi mengalami proses menuju keserupaan dengan Kristus. Ibadah yang dilakukannya bukan lagi menjadi sarana rohani untuk menaikkan standar iman, kasih dan pengharapannya kepada Tuhan, melainkan hanya menjadi sarana sosial saja, ingin bertemu dengan saudara seiman yang lain, atau hanya melakukan ritual agamawi saja. Memang tidak bisa dipungkiri waktu kita ke gereja, masuk dalam persekutuan, kita pasti ingin bertemu dengan saudara kita yang lain, berinteraksi dengan mereka, dan lain-lain. Memang manusia memerlukan hubungan sosial, hubungan antara sesama. Akan tetapi jauh di atas semuanya itu, ibadah dan persekutuan sesungguhnya merupakan saat di mana kita sedang membangun hubungan rohani dengan Tuhan. Kita sedang datang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yakobus 4 ayat 8 berkata, mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Jadi saat kita menyanyikan lagu-lagu pujian, nyanyian-nyanyian rohani, sesungguhnya kita sedang menceritakan segala kebaikan Tuhan kepada Dia. Sedang mengungkapkan semua anugerah Tuhan yang kita alami, pertolongan kuasa-Nya atas hidup kita. Saat kita membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, sesungguhnya kita sedang mengamati apa isi hati Tuhan bagi kita, kehendak Tuhan dan rencananya bagi kita. Pada waktu kita datang kepada Tuhan dalam ibadah setiap minggu, rindukanlah, harapkanlah sesuatu yang baru, yang belum pernah kita alami sebelumnya. Setiap kita perlu mengalami terobosan rohani. Sebab kalau tidak, kerohanian kita akan lemah dan kering. Ibadah yang kita jalankan akan monoton dan menjenuhkan. Semangat kita dalam melayani akan kecil. Dan pada titik tertentu nanti, kita akan merasa capek dan kemudian stagnan. Kalau kita ingin mengalami kerohanian yang segar, mengalami hidup rohani yang dinamis, maka kita harus mengalami hal-hal yang baru dari Tuhan. Mengalami anggur yang baru dari Allah. Kita perlu mengalami temuan-temuan baru tentang keberadaan Allah lewat firman yang kita baca dan yang kita dengarkan. Kita perlu beribadah selalu agar kita mengalami kehidupan yang berkemenangan. Sahabat pemenang, jadilah orang Kristen yang mengalami terobosan rohani. Tuhan Yesus memberkati.